Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya dalam pertemuan rapat. Sini cloud computing. Kemarin kita sudah membahas ada mulai dari IaaS, PaaS, dan salah satu tipe dari cloud computing. Saya pun juga memberikan tugas, namun tidak selesai. Ini permasalahannya saya juga tidak tahu. Kita sudah dapat laporan, tapi semoga ada solusi lain. Pada pertemuan yang keempat, sini kita membahas pada software as a service SaaS. Jadi kita akan fokuskan kembali pada software as service SaaS. Jadi ya, adalah salah satu layanan dari cloud computing di mana kita tinggal pakai. Jadi software perangkat lunak yang telah disediakan user hanya tahu bahwa perangkat lunak bisa berjalan dan bisa digunakan dengan baik. Contoh layanan email publik, mail, Yahoo Mail, Hotmail, social network, Facebook, Twitter, LinkedIn, serta lainnya. Kalau kita lihat di sini, ini ada your tablet atau work offline. Jadi apapun data yang ada di dalam HP, tablet, ataupun juga nantinya laptop, itu nanti akan terintegrasi dengan cloud atau layanan penyedia jasa dari cloud computing. Bisa Dropbox, Office 365, dan SQL Server, ada OneDrive, ada SharePoint, dan masih banyak hal lainnya. Itu tadi juga tergantung pada masing-masing apa yang kita gunakan layanannya. Misal kalau saya menggunakan HP Xiaomi, maka otomatis layanan penyedia cloud yang ada dalam HP itu adalah Xiaomi Cloud. Atau saya juga bisa memanfaatkan OneDrive maupun juga di Google Drive saya, kalaupun saya menginginkannya, seperti itu. Kemudian mungkin banyak hal dari yang sudah kalian lakukan atau kalian bisa melihat. Jadi perlu diketahui bahwa layanan SaaS tersebut para pengguna dapat menjalankan aplikasi tanpa harus mengetahui dan mengurus data-data yang ada. Jadi kita sudah tidak mau dipusingkan dengan seperti apa data saya nanti, bagaimana data saya nanti akan aman atau enggak. Itu nanti sudah layanan penyedia cloud yang akan menanggungnya, seperti itu. Jadi keuntungan dari adanya layanan SaaS ini adalah pengguna dapat menggunakan aplikasi secara gratis. Selain itu, ketersediaan dan kecanggihan dari aplikasi yang sudah dijamin oleh pihak penyedia layanan. Tapi kita kembali lagi, gratis, tidak ada kata gratis. Semua yang gratis pasti memiliki kelebihan maupun juga kekurangan, gitu ya. Jadi kalau kita mau sesuatu yang lebih baik, lebih luas, maka otomatis kita harus berbayar. Sama halnya dengan semua penyedia cloud yang saat ini sudah ada. Salah satunya yang sudah mungkin kita sering menggeluti itu biasanya kita menggunakan Google Drive maupun OneDrive. Jadi di situ juga kita harusnya sudah paham betul apa isi dari Google Drive, seperti apa cara kita memanajemen, apakah sama dengan antara satu dengan lainnya, berapa penyimpanannya, dan apa yang harus saya lakukan jika penyimpanan saya sudah memenuhi batas. Maka dari itu, semua yang berbayar pasti akan memiliki kelebihan. Jadi tidak mungkin kan kita ada orang susah payah menyediakan layanan menyimpan data-data kita, tapi kita tidak mau membayar atau kita inginnya gratis. Kalau ada di posisi perusahaan pasti ada juga gimana cara mereka gaji, gitu ya. Nah, ini ada salah satu contoh penyedia SaaS yang terintegrasi. Itu ada mobile, Xiaomi, Samsung, Asus, bahkan Realme itu juga sudah menyediakan cloud dari masing-masing vendornya, gitu ya. Kemudian karakteristik dari SaaS ini sebenarnya dia memiliki customisasi yang mudah. Jadi para pengguna nantinya dapat dengan mudah menyesuaikan aplikasi untuk kebutuhan bisnis tanpa harus merubah atau mengganti infrastruktur pusat. Jadi nanti berbagai macam perubahan dapat dibuat untuk masing-masing perusahaan. Jadi penyedia layanan SaaS dapat
melakukan perubahan sesering mungkin tanpa merugikan para ya. Jadi misalkan gini, cloud ini kan dia itu server, yaitu menyimpan, ada ruang penyimpanan sendiri nanti kalau di SaaS. Nah, ketika file penyimpanan itu penuh, mereka kan pastinya akan mengganti atau menambahnya kembali. Dan penambahan itu nantinya tidak akan berpengaruh pada user. Jadi user itu tidak akan berpengaruh terhadap penambahan yang sudah ada, sehingga kita tinggal menikmati. Ya, yang harus kita siapkan adalah pastinya menambah uang ketika kita ingin buat lebih besar lagi layar. Misal saya tingkatkan ke 100 GB, maka otomatis kita harus menambahkan uang. Jadi supaya pihak penyedia juga pastinya bisa merawat, menambahkan juga kapasitas yang mungkin tidak wah seperti itu. Kemudian juga ada multi arsitektur. Jadi nantinya semua pengguna dan semua aplikasi ini memiliki satu infrastruktur yang sama dengan kode dasar yang dapat dikelola dan diolah secara terpusat. Karena berada pada infrastruktur dan kode dasar yang sama, maka vendor-vendor dapat berinovasi dengan cepat tanpa harus membuang-buang waktu. Ini salah satu karakteristik SaaS. Jadi dia itu multi arsitektur itu seperti apa? Ya. Jadi perancangannya itu seperti apa? Jadi arsitektur itu adalah perancangan dari cloud itu seperti itu. Kemudian kalau kita lihat lagi karakteristik SaaS ini adalah akses yang lebih baik. Perlu diketahui bahwa dengan adanya layanan SaaS ini, maka akses data dari berbagai perangkat dapat dilakukan dengan lebih mudah dan cepat. Selain itu, layanan SaaS dapat memantau para pengguna data dan memastikan para pengguna data tersebut dapat melihat data-data yang sama dalam satu waktu. Pastinya untuk menyediakan itu kita juga pihak penyedia pastinya sudah banyak melakukan manajemen terhadap macam-macam akses dari para user. Jadi aksesnya itu nanti lebih baik, lebih terstruktur. Misal data A dia memiliki kapasitas atau menyewa kapasitas 100 GB, maka otomatis data B tidak mungkin akan mengambil data milik A. Jadi A itu adalah murni 100 GB untuk pihak user yang sudah menyewanya. Kemudian juga tren SaaS. Sekarang ini sudah banyak organisasi yang telah mengembangkan berbagai platform integrasi SaaS. Hal tersebut bertujuan untuk menciptakan dan membangun aplikasi SaaS tambahan. Perlu diketahui bahwa software as service dapat berkembang jauh lebih canggih dibanding dengan software dengan fungsi tunggal. Jadi sudah banyak orang itu beralih ke cloud. Trennya itu ke cloud. Apapun itu nanti diintegrasikan. Bahkan kemarin yang saya sudah singgung, coba Anda buka Microsoft Azure, itu gratisnya 12 bulan. Tapi saya rasa kemarin tidak ada yang berhasil. Alasannya adalah harus memasukkan kartu kredit. Itu sebenarnya bukan kartu kredit ya. Kalau Anda sering bermain PayPal, bukan bermain ya, Anda mencoba bertransaksi dengan pihak luar, PayPal atau money changer lain, itu kita bisa memanfaatkan kartu yang ada dalam bank kita itu sebagai pengenal. Jadi pengenal bahwa ini adalah kartu saya. Tapi belum tentu kartu ini nanti langsung atau memotong atau dipotong dari kartu jenengan, karena untuk melakukan pemotongan pasti pun juga butuh verifikasi. Jadi nggak mudah, nggak semudah. Makanya kita bisa melihat kategorinya seperti apa. Kalau masih seperti Microsoft Azure yang kemarin saya tugaskan, sebenarnya itu ternyata masih bisa. Yang waktu kemarin saya memang sudah daftar tidak memerlukan verifikasi kartu, tapi sekarang kita memerlukan verifikasi kartu. Dan itu pun saya coba, sudah saya coba menggunakan apapun yang akan lebih bisa seperti itu. Kemudian juga karakteristik SaaS yang terakhir adalah memanfaatkan konsumen web. Jadi sebagian besar masyarakat pasti sudah tidak asing dengan tampilan Yahoo, Amazon yang mirip dengan aplikasi SaaS. Jadi dengan adanya model SaaS, para pengguna dapat melakukan kustomisasi dengan cepat dan mudah tanpa harus menggunakan waktu yang lama. Jadi kita bisa menganggap itu sebagai komputer kita sendiri. Kalau di SaaS kita punya hard disk sendiri, tapi hard disk itu bisa diakses di mana saja lewat jalur apa saja, terutama lewat jalur mobile atau device yang sering kita gunakan.
gitu ya. Nah, sebelum kita berlanjut ke tugasnya, saya ingin mengklarifikasikan yang kemarin. Kalau kita lihat, biar tidak dikatakan hoax juga ya. Nah, ini adalah halaman di mana akun saya sudah terhubung atau terkoneksi dengan Microsoft Azure. Kalau kita pergi ke control panelnya, ini banyak sekali fitur-fitur yang ditawarkan di Microsoft Azure. Ya. Sudah ada logo simbolnya Microsoft Azure. Nah, sebagai seorang IT harusnya Anda tidak pantang menyerah untuk melakukan hal-hal atau riset-riset seperti ini, karena ini nanti juga akan berkembang atau pastinya bisa bermanfaat untuk Anda tempat di mana kerja. Seperti itu. Kalau kita lihat di sini, ini ada Great Result, bahkan virtual machine. Bahkan di sini dia sudah bisa menyediakan virtual machine. Artinya kalau kita kenal selama ini virtual machine itu menggunakan apa? Ya, virtual box itu ya. Ini kalau di sini virtual machine ini kita bisa menambahkan virtual machine di dalam suatu layanan yang ada di website atau cloud dari Microsoft Azure. Cuma saya juga belum terlalu paham seberapa besar nanti pelayanan yang diberikan, kecepatannya seberapa besar. Makanya kemarin saya ingin ada meneliti lebih jauh tentang Microsoft Azure maupun yang kemarin saya sebutkan. Okay. Ada aplikasi service, ada SQL database, ada Azure Database was Progress, function aplikasi. Kalau kita lihat more service-nya, di sini juga harusnya lebih banyak lagi service-nya. Ini ya, ada mobile, ada web, ada networking gitu ya. Nah, fiturnya ini sudah sangat komplit sekali. Namun kalau kita lihat di sini, harga untuk masing-masing fitur ini tidak tanggung-tanggung ya. Ini untuk kredit remaining-nya sekitar 3.600.000 kita bayar kembali. Tapi kalau kita lihat di sini untuk melakukan upgrade, saya juga tidak mungkin ya, karena ini memang mahal dan saya pun juga penggunaannya tidak sampai sejauh ini. Tapi setidaknya kita bisa melihat di sini banyak function-function gratis untuk dilakukan uji coba dan bisa Anda pelajari lebih lanjut. Oke. Kecuali nanti kalau Anda sudah semakin memahami lebih lanjut atau mungkin ada hubungannya dengan pekerjaan di tempat Anda nantinya, Anda bisa bergabung atau menyewa di Microsoft Azure seperti itu. Jadi harapannya ini akan dijadikan mungkin tugas lain kali aja ya. Untuk tugas yang kemarin ya, kita menindaklanjuti tugas dari yang kemarin. Ini saya menginginkan, nah, ini adalah Anda melakukan riset. Kalau saya lihat ini, ada Kiho 36 Yunpan, Google Drive, OneDrive, Yandex Disk, SpeederOp, Dropbox, Mega Mediafire, Tencent Weiyu, Synchron, Cloud, PC Cloud, Flip Drive, Codego, Bitcasa, Drive. Semua adalah cloud, di mana kita bisa gratis mendapatkan ruang penyimpanan di dalam semua ini. Tapi saya ingin membagi menjadi ini berapa? Satu kelasnya ada berapa kelompok? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Ada 16. Berarti kalau kita dalam satu kelas ini sekitar ada 30 lebih, berarti otomatis masing-masing kelompok ini ada 2 atau maksimal 3 orang. 2 atau maksimal 3 orang wajib membahas mengenai yang dibahas mau Kiho, Google Drive, SpeederOp maupun OneDrive. Dan masing-masing yang dibahas atau masing-masing dari kelompok ini minimal membahas 2. Bisa membahas Kiho sama Google Drive, bisa membahas OneDrive sama Yandex Disk. Yang semua ini kalau Anda lihat di kata kuncinya, misalkan dari sinkronisasi ya cloud, bukan sin gitu aja nanti nggak keluar. Coba cari sin cloud, maka otomatis akan keluar. Kemudian coba Anda daftar, dapatkan akun gratis di situ. Jadi Anda buat video, kemudian Anda berikan tutorialnya. Ketika saya mendaftar seperti ini, yang gratis seperti ini, berapa ruang penyimpanannya, Anda coba mengakses, Anda coba menginputkan apa yang bisa dilakukan di dalam ruang gratis tersebut, fitur apa yang disediakan oleh masing-masing penyedia layanan cloud. Kemudian coba Anda bandingkan dengan yang berbayar, berapa persentase harga yang berbayar. Kalau sudah,
dari keseluruhan ini Anda tanyakan pada masing-masing satu teman, atau bisa di-sharing satu teman. Kemudian setelah di-sharing satu teman lainnya, maka dapat disimpulkan berapa yang terbaik, siapa yang terbaik dari masing-masing penyedia layanan cloud drive atau cloud storage, seperti itu ya. Bisa dipahami ya. Jelaskan secara rinci dari masing-masing Giho 36 apa servis yang diberikan, seperti apa, gratisnya itu seperti apa, kecepatannya seperti apa. Jadi kalau sudah, saya akan menunggu tugasnya, tugas videonya nanti per kelompok ya, 3 kelompok, 3 orang per kelompok. Saya tunggu tugasnya di pertemuan. Untuk pertemuan minggu depan kita tidak ada perkuliahan karena mungkin saya tugas yang berbeda. Tapi maka dari itu ini wajib dicek. Terima kasih untuk waktunya. Sampai jumpa minggu depan. Kalau ada pertanyaan masih lewat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.